Di saat saya mengetahui pasti, disitulah saya pegang Ibu. Keluarga saya jauhi saya, orang tua saya yang melahirkan saya. Kalau engkau pilih Yesus yang Tuhan disebut lahirnya di kandang medus, kamu pilih Tuhanmu atau pilih aku? Saya katakan ini bagian daripada salib Kristus. Ini bagian memikul salib saya pilih. Saya pilih tinggalkan keluarga saya. Dan akhirnya saya diberi kesempatan untuk 12 tahun saya gak ketemu sama orang tua saya. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Kali ini Living for Christ Indonesia muncul kembali berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Dan kali ini kita akan mendengarkan cerita-cerita yang tentunya akan membangun iman kita. Dan pada hari ini Bapak Petrus Karmidi akan berbagi cerita kepada Living for Christ Indonesia. Puji nama Tuhan, Shalom Pak Petrus. Shalom, Puji Tuhan. Pak Petrus Karmidi, boleh perkenalkan diri kepada pemirsa Living for Christ Indonesia, silakan Pak. Siap. Oke, terima kasih Ibu Eri dan terima kasih untuk Living for Christ Indonesia. Terima kasih untuk kesempatannya dan bisa menjumpai kami pada acara saat ini, siang yang sangat luar biasa. Dan perkenalkan, nama saya Petrus Karmidi Dahlan Mintoha dari Jawa Tengah. Dan kami ada di dalam pengembalaan gereja GPDI, ya, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Yestoya Family, Jawa Tengah pemirsa. Itu Ibu. Puji Tuhan, terima kasih Pak perkenalannya yang luar biasa. Nah, sekarang kita mau dengar cerita Bapak yang tentunya ceritanya seru banget ya Pak ya. Ini dari background Bapak, mungkin Bapak bisa cerita dan Bapak pegang satu gereja ya berarti ya Pak. Iya. Nah, visi misi yang Tuhan taruhkan di hati Bapak dalam pelayanan ini seperti apa? Dan saya melihat ada banyak barang ini, ada kentang, terus ada apa ya, sampah permen ya, itu bungkusnya permen ya. Iya. Bungkusnya kopi segala ini ada di sini. Saya masih belum mengerti ini Pak. Mungkin ini salah satu visi misi yang Bapak bawa hari ini. Silakan Pak, coba cerita kepada pemirsa Living for Christ Indonesia. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya Petrus Karmidi Dahlan mengaturkan banyak terima kasih. Saya tidak pernah bercita-cita jadi hamba Tuhan ataupun pendeta, bahkan saya sangat benci. Karena apa? Karena saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bahkan keluarga kami, simbah sampai bapak, itu memiliki agama yang sangat-sangat taat pemirsa dan Ibu Eri. Oleh karena apa? Oleh karena dibuktikan saya di masa kecil saya ini sudah ditaruh di tempat pendidikan Ibu. Untuk agama tersebut, untuk cara belajar, untuk cara memahami ajaran keimanan yang saya ini imani. Tetapi luar biasa, saya 6 tahun ada di salah satu pendidikan agama dan ada fokus di situ, di lokasi ataupun di ruangan itu, di lingkungan tempat pembelajaran itu. Yang 3 tahun Ibu saya laju ya dari tempat lokasi tempat tinggal kami sampai ke tempat di mana kami belajar mendalami agama, yang membuat kami semakin mencintai agama. Dan akhirnya singkat cerita saya menjadi benci terhadap pengikut Kristus ataupun Kristiani. Maka dari itu
Saya juga sangat bersyukur di saat saya ini bisa mengenal Tuhan. Karena apa? Dari saya mengikuti agama itulah saya menjadi tidak suka. Ternyata tidak suka itu kami malah merusak, Ibu. Ya, setelah merusak, apalagi ya, setelah kami berada di tengah remaja, ya akhirnya pemuda, saya usia 18, 19, 20 tahun saya ditangkap oleh Tuhan dan akhirnya saya bisa percaya kepada Tuhan. Tadi seperti Ibu sampaikan bahwa di sini ada sampah ini, Bu. Pemirsa yang dikasihi oleh nama Tuhan, Ibu Eri yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya seperti ini, saudara. Sampah. Di saat saya ini seperti sampah ini, saudara. Pemirsa dan saya nggak tahu kalau sampah ini ternyata bisa dirajut menjadi ini, pemirsa. Ini tempat ballpoint, pemirsa. Jadi berguna ya, Pak tempat Pendeta, ballpoint ya? Dan bisa seperti ini tempat tisu, saudara. Ya. Dan ini, saudara, kalau ibu pemirsa, ibu-ibu memiliki suami, ya, yang suka ngopi, ini bahannya pasti dibuang, Ya, dibuang. Dan betul. ini dirajut bisa seperti ini. Bahkan yang anak-anak makan ini, makan permen dan makan untuk anak-anak itu ya, kalau sekolah itu ya, ini bisa jadi seperti ini. Artinya, saudara, sampah ini di saat di tangan orang yang tepat, pemirsa, tidak menyangka kalau seperti ini menjadi sampah. Bahkan tidak ada terbuang sedikit pun, saudara. Bisa dibuat seperti ini, saudara yang dikasih oleh nama Tuhan. Bagaimana kisahnya? Saya teringat, saudara yang dikasih oleh nama Tuhan, dari awal saya katakan, cita-cita tidak ada sama sekali. Cita-cita, ya toh, berpikir aja tidak. Karena apa? Latar belakang saya ini memang betul-betul dari saudara, dari anggota keluarga kami, dari simbah, bapak, pak lek dan sebagainya, tidak ada yang mengenal Yesus Kristus. Bahkan daerah lingkungan saya lahir, ya tidak ada satupun orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang beragama Kristen, saudara. Tetapi bagaimana caranya saya bisa mengenal Tuhan, saudara? Dari kebencian itu, saudara. Maka dari itu di luaran sana, ya, yang benci siap-siap ditangkap oleh Tuhan. Amin. Yesus Kristus. Ini doa saya terbukti, saudara. Dan bagaimana saya ini bisa ditangkap oleh Tuhan dan saya bisa ambil bagian pelayanan di ladang Tuhan, saudara dan Ibu Eri. Seperti ini saya sadari. Di saat saya sadari ibu saya sampah, saya mau. Di saat saya ini sampah, saya ini di tangan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Itu dulu yang saya sadari, Ibu. Di saat saya sadari aku punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan saya mengenal Yesus yang telah berubah wujud menjadi manusia, itulah, Ibu. Amin. Saya serahkan total, saya mau berjalan bersama Tuhan. Jadi analoginya ini, hidup kita ini seperti sampah. Saya seperti sampah. Begitu kita itu jatuh di tangan Tuhan, sampah itu jadi berguna dan jadi barang yang sangat mau-maunya Tuhan, Ibu Eri. Mau-maunya Tuhan. Amin. Seandainya Tuhan menemukan saya sampah seperti ini, bisa jadi bisa terbuat seperti ini, saudara. Dan mungkin, maaf kata ini, yang sudah hancur mumur, saudara, ini bisa dibuat seperti ini, saudara. Haleluya. Artinya apa? Kita ini di saat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang dibuang. Amin, amin. Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ini apa, saudara? Ini kentang, saudara. Ya, kentang. Kentang ini kalau dibuat bergedel paling lakunya 1.000-2.000. Ya. Tetapi kalau di tangan orang yang tepat, saudara, yang memiliki hikmat, bisa menjadi seperti ini, saudara. Ini kentang, saudara, ya. Kentang ini saudara, ya. Cantik coba sekali, ya. Lah, ini kentang, Ibu, ya. Coba, Ibu, rasanya bagaimana, Ibu? Oh, ini makanan? Diambil aja, Ibu. Kentang ini potato. Iya, ini kita ciptakan 12 tahun yang lalu, Ibu. Coba, Ibu. Ya. Mohon maaf pemirsa yang dikasih oleh nama Tuhan, ini kita nggak kong kali kong, saudara. Ya, ini betul-betul. Ya, Pak, ya? Iya. Enak sekali, puji Tuhan. Ini dari seperti ini, saudara. Ini kita ciptakan 12 tahun yang lalu. Maksudnya, saudara, di saat saya sadar saya bisa membaca dan terbuka, nggak najis lagi, nggak kafir lagi di saat saya memegang Alkitab dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, saudara. Saya temukan satu kebenaran firman Tuhan yang mendasari saya, Ibu. Ya. Di saat Musa ada di Mesir, ya. Saya teringat di dalam kitab Ulangan pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, 11, 12, Ibu.
Tuhan memerintahkan Musa untuk diutus Ya. menyelamatkan umat Israel yang tertindas di Mesir. Ya. Apa yang disampaikan oleh Musa? Siapakah aku ini? Ya. Mau berjumpa, mau ketemu, minta kepada Firaun untuk Ya. membawa umat yang Ya. besar ini. Dan ayatnya yang ke-12 dikatakan, aku menyertai engkau. Amin. Ini yang unik, saudara. Yes. Ini saya tangkap di saat saya ini belajar mau percaya kepada yang menciptakan langit dan bumi, karena saya pada waktu itu belum mengenal Yesus. Yang unik di mana? Keluaran pasal yang keempat, Ibu. Di saat Musa berkata, aku ini berat lidah. Ya. Aku ini gak punya apa-apa, aku gak canggih, aku gak ini, gak itu, gak itu. Tapi Tuhan katakan setelah dia mau dipakai oleh Tuhan, dia katakan, apa yang ada di tanganmu? Amin. Tongkat. Apa yang ada di tanganmu? Terus sampah. Jikalau tongkat bisa diubah oleh Tuhan, bisa menjadi ular. Ya. Kalau tongkat di saat diacungkan di gunung batu pun bisa keluar air. Ya. Sampah bisa berubah menjadi tempat Amin. tisu. Inilah saya mendapat visi yang daripada Tuhan. Amin. Kita diibaratkan seperti sampah. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, disinilah saya belajar harus mengikuti aturan Tuhan. Amin. Mengikuti aturan Tuhan, Ibu. Amin. Amin. Karena saya sadari, saya tidak kurang di dalam agama yang saya dulu. Dari kecil saya dididik untuk belajar cara membaca. Bahkan sampai detik ini saya masih tahu, saya masih hafal. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Permusuhan adanya, kebencian adanya, permufakatan jahat adanya, Ya. menjelek-jelekan adanya. Tetapi di saat saya tangkap kebenaran firman Tuhan, di saat aku berkata, aku punya sampah, aku punya kentang, disinilah melengkapi di dalam perjalanan kehidupan saya percaya kepada Tuhan. Amin. Itu Ibu. Amin. Jadi background Pak Petrus ini Iya. sepertinya tadi Bapak cerita itu mempunyai background yang penuh dengan kebencian terhadap orang Kristen begitu ya. Iya, betul. Apa saja sih Pak yang Bapak pernah lakukan gitu? Di masa remaja, di masa kanak-kanak, di masa pemuda saya belajar agama, Ibu. Tetapi di saat saya belajar agama, jihad yang saya bawa, tetapi hasilnya saya merusak, Ibu. Akhirnya saya memusuhi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Akhirnya saya merusak tempat ibadah dan sebagainya. Oh, sempat merusak. Saya merusak. Oh, puji Tuhan, Artinya sekarang apa? sudah Artinya bertobat, bertobat. di saat saya merusak, Ibu, disinilah kehidupan saya turun di jalanan, Ibu. Minum-minuman keras saya lakukan. Mabuk-mabukan setiap hari saya lakukan, Ibu. Membegal orang jalan saya lakukan, Ibu. Dan akhirnya tidak salah kalau saya ini merasa saya ini sampah, Ibu. Yes, amin. Ini kesaksian Ya. Pak Petrus ini luar biasa, ya. Tuhan ubahkan itu secara total di dalam hidup Pak Pendeta. Pastinya mengalami kendala, ditolak. Mungkin seperti itu yang kita tahu pada umumnya. Bisa cerita, Pak? Iya, oke, terima kasih. Karena latar belakang kami memang betul-betul tidak ada satu orang pun yang Kristiani ataupun Kristen kalau di daerah saya. Di saat saya ambil keputusan itu, saudara yang dikasihi oleh nama Tuhan dimanapun berada, dan Ibu Eri, saya belajar sungguh-sungguh. Saya membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu dasar yang pertama. Setelah dasar yang pertama itu saya pegang, Ibu. Di situ saya mendapat tantangan seperti itu. Saya malah bersyukur, Ibu. Yang membedakan di situ. Berarti tepat yang disampaikan oleh firman Tuhan ini pada waktu itu. Tidak Alkitab saya, firman Tuhan ini saya bilang. Saya kan nggak tahu kalau itu Alkitab, Injil dan sebagainya, saya nggak ngerti kan. Ya. Kitab ini, bahwa yang percaya kepada Yesus Kristus harus memikul salib. Ya. Apakah ini yang disebut salib? Saya cari kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ternyata salah satunya ini memikul salib. Nah, di saat saya mengetahui pasti, disitulah saya pegang, Ibu. Keluarga saya jauhi saya, orang tua saya yang melahirkan saya. Kalau engkau pilih Yesus yang Tuhan disebut lahirnya di kandang wedus,
kamu pilih Tuhanmu atau pilih aku. Saya katakan ini bagian daripada salib Kristus. Ini bagian memikul salib saya pilih. Saya pilih tinggalkan keluarga saya. Dan akhirnya saya diberi kesempatan untuk 12 tahun saya gak ketemu sama orang tua saya. Bagaimana keadaan sekarang? Berlanjut beberapa tahun kemudian akhirnya kami mengikuti Roh Kudus ajarkan saya untuk bertempat tinggal ke tempat satu, ke tempat yang lain. Dan akhirnya Bapak suatu ketika bertanya dan mencari saya, bahkan 3 tahun, maaf kata tidak bisa tidur, mengingat saya. Dan setelah saya berjumpa dengan saya, apa yang saya katakan Ibu? Yang saya katakan saya belajar dari Musa. Di saat Musa menyampaikan segala sesuatu apa yang ia hadapi, apa yang ia alami di Mesir, disampaikan kepada Yetro. Di saat dia mau mengalami itu dia sampaikan. Disitulah Yetro bisa percaya kepada Tuhan yang menciptakan khalik langit dan bumi yang benar, walaupun dia seorang imam. Tapi imam Allah yang lain, bukan iman yang menciptakan khalik langit dan bumi itu. Dan di titik itulah saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya orang tua saya bisa percaya kepada Yesus Kristus dan saya baptis. Ini yang membuat saya semakin semakin mengasihi Allah. Amin. Semakin mencintai Tuhan Yesus Kristus yang dulu saya tidak pernah lihat wujudnya. Amin. Saya tidak tahu apa bentuknya. Ternyata sekarang bentuknya ada di kitab suci Alkitab, dari kitab Perjanjian Lama sampai Baru. Saya teringat 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang kedua. Saya ini adalah dilahirkan dari benih yang fana. Tetapi di saat saya membaca kebenaran firman Tuhan, saya dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dilanjutkan di pasalnya yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya 9. Dikatakan, aku ini adalah umat pilihan Allah. Imamat yang rajani. Bangsa terpilih. Bagian B dikatakan yang banyak yang tidak tahu Ibu. Untuk perkara-perkara, untuk perbuatan-perbuatan yang besar harus disampaikan kepada siapapun itu. Nah, disinilah Ibu yang menjadi tantangan dan yang menjadi dorongan kami tetap mengikuti apa yang dimau Roh Kudus di dalam kehidupan saya, Ibu. Nah, Pak Pendeta, dengan kesaksian Pak Pendeta ini, mestinya Pak Pendeta ini mengalami satu mukjizat. Pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Bisa diceritakan Pak, sampai Bapak seperti sekarang ini ya, militan sekali dengan iman yang Bapak imanin saat ini. Mungkin bisa ceritakan, bisa menjadi kekuatan buat pemirsa Living for Christ Indonesia. Haleluya, terima kasih pertanyaan yang sejuk, yang menginspirasi Ibu. Terima kasih pertemuan yang bagaimana ya. Saya ragu, boleh. Saya benci, boleh. Karena jadi masalahnya tidak tahu. Tetapi di saat tahu, perjumpaannya bagaimana yang dikasih oleh nama Tuhan. Suatu ketika yang dikasih oleh nama Tuhan, Yesus Kristus dimanapun berada dan Ibu, di saat saya ragu Ibu, saya 97 saya sudah percaya kepada Yesus. Tetapi di saat saya percaya bahwa saya kan lahir dari suku Jawa Ibu. Kalau punya istri ataupun suami, agama apapun itu jodoh daripada Tuhan. Lewat mulut, tapi belum tentu lewat hati, sampai hati. Tapi saya lewat mulut dan lewat hati. Kesimpulannya apa? Saya dipasangkan dari keluarga yang tidak Kristiani. Benar tidak ini agama yang saya imani ini, Kristiani ini dari Tuhan? Setelah selidiki dari kitab suci itu nggak ada. Tuhan itu menciptakan agama. Tetapi percaya kepada Tuhan yang menciptakan khalik langit dan bumi dan seisinya wajib. Apapun agamanya itu. Singkat cerita saya ragu. Di saat keraguan-raguan Ibu, nyuwun sewu, saya ditegur oleh Tuhan Ibu. Saya sakit. Ini saya di sini 3 tahun Ibu, 97, 98, 99, 2000 awal. Baru saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan Engkau yang menciptakan khalik langit dan bumi. Jikalau sakit apa itu? Nah ini dideteksi pada waktu itu. Iya, ini pemirsa ya. Saya hanya berkata, jikalau Engkau adalah Tuhan yang menciptakan khalik langit dan bumi, sudah tersiksa saya ini 3 tahun Ibu. Tolong istri saya yang sudah dipercayakan kepada saya, anak saya 3 bulan Ibu. Tolong beri roh belas kasihan istri saya. Saya bilang,
Singkat cerita, di saat saya percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, nyawa saya nggak diambil itu, Ibu. Dan saya diberi kesembuhan oleh Tuhan sampai detik ini. Tidak kumat. Haleluya. Tapi sebelum ini, Ibu, harta benda yang kami miliki buat nambah, kalau bahasa Jawa bilang. Buat ini menyembuhkan itu loh, Bu. Berobat lah kira-kira. Mau pergi ke dukun, mau ke orang pinter, rumah sakit dan sebagainya, sudah semua di sini. Nihil, Ibu. Tetapi di saat mulut saya dan hati saya, pikiran saya tancapkan kepada Tuhan. Lewat iman percaya kepada Tuhan, disinilah mujizat terjadi. Haleluya. Tapi pada waktu itu jangan salah konsep. Saya nggak cari mujizat, saya nggak cari hidup. Kalau engkau Tuhan mau ambil saya siap. Tapi mohon dengan hormat roh belas kasihanmu yang sudah engkau pasangkan istri saya yang terkasih sampai saat ini. Engkau beri keselamatan dan engkau jaga Tuhan. Saya siap mati di dalam Tuhan. Dan akhirnya sampai detik ini saya nggak mati, Ibu. Sembuh. Haleluya. Tuhan masih mau memakai hidup Bapak. Haleluya. Untuk bersaksi, ini mulut yang luar biasa mengeluarkan kata-kata hikmat, kata-kata firman. Dan kita percaya bahwa kesaksian Bapak akan menyembuhkan banyak orang. Amen. Menyembuhkan hati mereka yang mungkin saat ini masih di dalam kebencian, kepahitan terhadap pihak-pihak tertentu. Amin. Nah, ini bukti dari kasih Tuhan. Amin. Kehidupan Pak Pendeta Petrus ini menjadi satu simbol kasih Tuhan, ya, menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat. Amin. Pak Pendeta, saya mau Ya, tanya, siap. dengan kesaksian Bapak yang luar biasa, pasti ada satu kerinduan yang sangat dalam di hati Bapak. Ya. Coba Bapak Pendeta. Ini yang esensi, Ibu. Ini menyangkut pertanyaan Ibu, menyangkut amanat agung. Disinilah membuat saya Petrus Karmidi Dahlan yang tidak punya cita-cita, berpikir saja tidak, sudah percaya kepada Tuhan melalui saya membaca kebenaran firman Tuhan, inilah saya dilahirkan kembali. Saya rindu umat-umat yang tidak tahu apapun agamanya, apalagi keyakinannya sama seperti saya dulu. Kami siap abdikan kehidupan saya untuk menuntun, untuk memberitahu. Amen. Ibu. Melalui apa? Melalui karya-karya Tuhan. Kalau Musa pakai tongkatnya, kalau saya pakai kentang dan pakai, maaf kata, sampah inilah, saya tidak malu, Ibu. Iya. Saya tidak malu, terbukti. Saya bisa melalui ini bisa menjadi jembatan. Teman-teman yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan bisa percaya kepada Tuhan. Banyak mencari pengajaran-pengajaran yang sehat. Banyak mencari pengajaran-pengajaran dari Yesus Kristus. Kenapa saya ini bisa memuliakan nama Tuhan. Amin, amin. Dengan caranya yang tidak masuk akal di dalam dunia ini. Pak, Itu, karena Ibu. berhubungan dengan sampah, Siap. apakah selama ini ada tantangan, kendala di dalam Bapak memproduksi ini untuk supaya bisa menjadi satu barang yang berharga begitu? Iya. Untuk tantangan tentunya sangat luar biasa banyak, Ibu. Tetapi tantangan ini hanya garis besar saja. Karena ini kan kita misi, ya Ibu ya. Salah satunya kami mengangkut sampah seperti ini, khususnya kan masih campur baur, Ibu. Sampah rumah tangga dan sebagainya. Dan kita pilah-pilah dan sebagainya. Namanya orang tidak suka kan ada, Ibu. Ini menjadi tantangan buat saya. Yang kedua, untuk unit dan sebagainya kita sangat terbatas. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan bisa pakai tongkatnya Musa, saya percaya ini bisa menjadi alat buat kami. Dan tantangan, seandainya ada orang atau bahkan ada, memang betul-betul ada, Ibu. Dan hari-hari ini saya juga merasakan tantangan itu tetap kami hadapi, Ibu. Kami hadapi, yang jelas saya tidak mau melanggar kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau melanggar aturan pemerintahan yang sudah ada, yang sudah disepakati oleh undang-undang itu sendiri dan pemerintah jalankan. Baik, itu, Ibu. Pak, Bapak memproduksi ini, apa harapan Bapak? Misalnya Bapak menginginkan dari pemerintah atau dari pemerintah daerah melakukan sesuatu supaya ini bisa bisa menjadi satu pekerjaan yang mulia buat orang-orang yang menganggap sampah ini udah nggak ada guna gitu loh. Jadi Bapak ada kerinduan apa terhadap tindakan dari pemerintah daerah atau lingkungan Bapak? Terima kasih Ibu Eri, Living for Christ Indonesia. Pertanyaan yang sangat cerdas sekali. Terima kasih Ibu. Kami rindu bahwa ini kan tidak bisa didaur ulang, Ibu. Ini pencemaran kalau menurut yang ahlinya, Ibu, ini sangat diperangi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sepakat bahwa sampah ini
sangat mengganggu karena ini tidak bisa terurai, Bu. Harapan besar saya ini bisa kita kreatif ini saya tidak bisa menghilangkan, Ibu. Hanya pencegahan dialihfungsikan saja. Harapan besar kami ini nanti kita bisa buat bisa menghasilkan ekonomis, Ibu. Dan ini bisa membuat lapangan kerja baru. Doakan kami, amin. Kami rindu ini nanti kita bisa produksi massal dan pemerintahan terkait bisa ambil bagian. Wewenang-wewenang salah satunya ada nanti bekerja sama dengan kerinduan saya ya Ibu, amin. Ya. Nanti kerjasama dengan pemerintah daerah seperti Kementerian Perdagangan ataupun industri kreatif ataupun pariwisata ataupun perdagangan dan lain-lain, Ibu. Tujuannya supaya di dalam kita ini membuat sampah ini bisa menjadi kreasi ini bisa berdampak ekonomis untuk membuka lapangan pekerjaan baru di kemudian hari. Itu Ibu. Luar biasa. Itu. Tapi yang lebih penting sekali, percayalah setiap kita ini mau mengakui atau tidak, kita ini seperti sampah. Di saat Bapak Ibu pemirsa dan saya ini percaya kepada Yesus, percayalah mau-maunya Tuhan. Kalau wujudmu ditemukan Tuhan dalam bentuk utuh, tidak mungkin Ibu mau dibuat seperti itu. Ini Bapak Ibu, amin, Bapak amin. Bisa dibuat seperti ini yang lebih cantik lagi. Haleluya. Tapi kalau pemirsa sekalian ya wujudnya seperti ini, jangan khawatir, jangan takut dan minder, jangan. Karena Tuhan bisa membuat kalau di tangannya pengrajin bisa dibuat seperti ini. Eman-eman tidak akan dibuang karena apa? Kita sekalian ini adalah biji mata Tuhan, amin. Berharga di mata Tuhan, amin. Itu Ibu. Amin. Dan saya katakan kepada pemerintah terkait, kita sekalian ini adalah biji-biji mata Tuhan, amin. Yang sebagai masyarakat awam yang mau tetap berkreasi. Amin, amin. Gitu, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Petrus sudah memberikan satu inspirasi yang luar biasa buat seluruh pemirsa daripada program Living for Christ Indonesia dan juga saya yang mendengarkan sangat terberkati gitu ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak sudah berbagi cerita yang dahsyat pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta sebagai gembala gereja dan juga sebagai pengusaha pengusaha dari sampah menjadi sesuatu yang sangat berguna dan menjadi sesuatu yang cantik dan indah. Puji nama Tuhan, terima kasih atas pengertian firman-Nya yang sudah disampaikan juga. Biarlah apa yang Bapak lakukan ini boleh menjadi satu kebanggaan di mata Tuhan. Amin. Menjadi berkat, berimpact di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkati, sukses selalu Bapak. Siap, Ibu. Ya, Tuhan berkati usaha Bapak, berkati pelayanan Bapak, berkati semua apa yang Bapak lakukan. Amin. Tuhan buat berhasil. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak Pendeta Petrus. Siap. Saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa pada hari ini dari Bapak Pendeta Petrus Karmidi. Biarlah Tuhan yang akan menolong saudara kita ini, Bapak Pendeta ini, dan pastinya kita akan dipakai Tuhan juga untuk mensupport, untuk mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Petrus. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Living for Christ Indonesia. Living for Christ Indonesia akan kembali lagi dengan cerita-cerita yang seru dan cerita-cerita yang memberkati dari para hamba Tuhan. Biarlah saudara boleh mendukung program ini dengan subscribe, like and share dan komen supaya program ini boleh terus Tuhan pakai. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Only for you.